Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Selamat pagi Pak Kosasih. Terima kasih sudah hadir. Adik-adik semuanya sesuai dengan silabus, sesuai dengan RPS, dan sesuai dengan yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu dan malam tadi. Ya. Hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga di kuliah Sistem Referensi Geodesi, yaitu mengenai jenis-jenis sistem koordinat. Slide yang akan ditampilkan di hari ini sudah diunggah oleh saya di e-learning kita ya, sejak tadi malam. Jangan lupa dicatat karena kita ada pengumpulan catatan setelah kuliah. Hari ini kita akan diisi kuliahnya oleh Bapak Kosasih Priyatna. Beliau adalah salah satu pengampu dari kelas kita ya. Jadi pengampunya tidak hanya saya, tapi juga Pak Kosasih Priyatna. Beliau di ITB bertugas sebagai salah satu dosen dari KK Geodesi. Itu saja mungkin kepada Pak Kosasih, mangga Pak, dipersilakan. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Mungkin ini harusnya biasanya dulu ya, saya yang ke ITERA ya Pak Zul. Ya, betul, tapi Pak. Karena suasana pandemik jadi belum memungkinkan untuk itu. Tapi ya kita selalu berusaha yang terbaik begitu ya, yang dengan menggunakan fasilitas yang ada. Ya kita gunakan Zoom. Ya mungkin mudah-mudahan dengan segala kelebihan dan kelemahan dari Zoom ini kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik ya. Tentu ini juga harus dibarengi oleh bagaimana kita mengubah juga sikap kita dalam belajar ya, terutama bagi mahasiswa secara daring begitu ya. Karena berbeda kalau kita bisa tatap muka langsung sebetulnya ya. Tapi ya beginilah kondisinya gitu ya. Apapun ini permasalahan saya kira bukan di kita saja, tapi di seluruh dunia juga seperti ini. Jadi ya kita mari bersama-sama gitu ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Itu saja. Mungkin kita mulai saja Pak Zul ya. Mohon ya, Pak. Izin share Mas. Mangga Pak. Sudah saya ini. Sudah bisa ya. Sudah bisa dilihat slide saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, kita mulai saja. Jadi saya kira Pak Zul sudah menjelaskan ya awal tentang sistem referensi geometri. Kebetulan kalau di ITERA, di kurikulumnya itu mata kuliah geodesi geometrik dan sistem referensi geometrik pada saat yang sama gitu ya. Jadi mau tidak mau ya karena ini banyak terminologi yang bersamaan dengan geodesi geometrik gitu ya. Jadi ya nanti saya mungkin ada kesamaan antara geodesi geometrik dengan sistem referensi geometrik ya. Karena mau tidak mau terminologi itu kan selalu dipakai. Sementara kan ini mata kuliah tingkat 1 ya Pak Zul? Tingkat 2 Pak. Tingkat 2. TPB dulu Pak, iya. Oh TPB ya. Ya tingkat 2. Jadi masih awal dari pengetahuan tentang geodesi kan ya sebetulnya. Jadi nggak apa-apa. Jadi supaya karena terminologi atau istilah-istilah, pengertian-pengertian yang fundamental terkait dengan nanti yang akan Anda pelajari di
materi-materi yang lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya itu berangkat sebetulnya dari yang utamanya dua mata kuliah ini merupakan yang dasar begitu ya. Bagaimana kita belajar memahami tentang geospasial dari aspek koordinat, dari aspek posisi. Gitu ya. Nah, ini saya kira itu yang penting. Sekarang misalnya kalau Anda mungkin di SMA ya sudah belajar sedikit ya tentang geospasial, tapi sayangnya juga di SMA itu kalau belajar geospasial itu hanya di kelas 1 ya, geografi itu ya. Jadi begitu masuk IPA, hilanglah geografi, gitu kan. Kemudian geografi dilanjutkan malah di IPS. Nah ini juga satu masalah yang buat saya ya inilah yang tantangan bagaimana memperbaiki kurikulum di tingkat SMA secara nasional. Ya, jadi geografi itu dilihat geografi bukan pengertian ini, tapi geografi dalam pengertian dasar begitu ya. Dan salah satu aspek geografi di situ sebetulnya adalah aspek posisi yang penting untuk diajarkan sejak dari SMA sebetulnya. Ya baik, tapi untuk menyingkat waktu kita mulai saja dengan ada definisi lintang dan bujur lah ya. Kalau Anda pasti pernah melihat globe kan ya. Di globe itu posisi titik-titik pada permukaan globe. Jadi globe itu kan miniatur dari bumi kita yang sesungguhnya. Nah, begitu ya, dalam bentuk kalau globe itu umumnya seperti bola ya. Nah, bagaimana menyatakan posisi pada globe? Itu ada istilah lintang dan bujur ya. Nah, ini lintang dan bujur itu sebetulnya ini sudah dari zaman dulu gitu ya. Siapa sih yang pertama kali menyampaikan ide ya, gagasan bagaimana menyatakan posisi pada bola bumi kita atau pada globe gitu. Itu adalah yang di bawah ini ya, Hipparchus pada abad kedua sebelum Masehi. Ya. Jadi sudah ada dari zaman dulu, dari sebelum Masehi pun sudah ada gitu ya. Cuman nanti akan kita lihat ya, karena terkait dengan pendefinisian posisinya bagaimana. Nah, kita lihat yang sekarang dulu aja ya. Kalau Anda perhatikan globe, pasti ini ada sebuah titik Q di permukaan globe. Nah, di globe juga kan ada, nah ini kalau saya lihat ke situ ya, ada kutub utara begitu kan, pasti ada lah di globe itu ya, North Pole atau kalau yang globe-nya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya kutub utara. Sayangnya kalau di kelas tatap muka langsung saya biasanya suka bawa-bawa globe begitu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat globe ya, posisi titik Q itu dinyatakan posisinya dengan dua variabel kalau di atas globe ya. Lintang dan bujur atau argumen lintang dan argumen bujur begitu ya. Apa yang dimaksud lintang? Lintang adalah sudut yang diukur ini nih ya, kalau digambar ini. Kalau ini adalah pusat dari bola globe, ya. Ini adalah sebuah lingkaran juga ya, yang memotong tegak lurus terhadap terhadap lingkaran ekuator, ya, yang membagi dua bumi kita. Indonesia terletak pada wilayah ekuator. Salah satunya yang terkenal adalah kota
Pontianak ya yang dilalui oleh ekuator, yang di situ juga ada salah satu jadi objek wisata juga yang disebut dengan Tugu Khatulistiwa. Nanti akan kita lihat itu. Kalau di Sumatera dilalui juga ekuator ya. Kalau tadi Pontianak di Kalimantan. Sumatera yang dilalui ada sebuah kota kecil. Mungkin Anda yang di Sumatera ya, di Lampung kebetulan di bagian selatan. Coba kalau main-main ke Sumatera Barat, pasti ada satu kota kecil yang namanya Bonjol. Nah, di situ ada juga monumen yang menyatakan bahwa kota kecil tersebut terletak pada ekuator. Jadi, kalau Anda bawa GPS receiver di Khatulistiwa atau di ekuator, di Pontianak ataupun di Bonjol, ya, coba Anda lihat posisi Anda di situ, ada koordinatnya dengan lintang dan bujur, begitu ya. Maka akan Anda peroleh lintangnya itu 0 derajat. Jadi kalau dilihat di globe juga kan Pontianak itu terletak pas di ekuator, berarti lintangnya 0 derajat di sini. Kalau Anda di Bandar Lampung ada di sebelah selatan bagian bumi kita ya. Saya juga di Bandung ada di belahan bumi bagian selatan di sebelah sininya ya. Berarti lintangnya ke bawah ke sini. Nah, kalau ini misalnya di Banda Aceh. Kalau Banda Aceh itu terletak di belahan bagian bumi bagian utara. Jadi posisinya berbeda gitu ya. Nah, sekarang jadi lintang adalah sudut yang diukur. Nah, ini lingkaran ini disebut apa? Disebut lingkaran meridian kalau kita berbicara bola ya. Ini adalah meridian. Jadi lintang adalah sudut yang diukur mulai dari ekuator. Jadi lintang satu tepat ya, titik Q dari ekuator ke titik Q sepanjang meridian. Ya, sepanjang meridian di sini. Jadi sudutnya garis ini adalah garis yang tegak lurus di titik ini ya. Tegak lurus terhadap, kalau saya teruskan ke sini ke atas, ini tegak lurus terhadap permukaan bola di titik Q. Karena bola, kalau saya tembuskan ke bola, pasti akan memotong di pusat bola. Gitu ya. Disebut dengan garis normal. Ya, ini tuh garis normal. Arahnya tegak lurus nih. Nah, ini adalah lintang. Kemudian, ya kalau hanya diketahui Q lintangnya 10 derajat. Di manakah Q? Ya di banyak tempat ya yang mempunyai lintang 10 derajat, bisa di sini 10 derajat, di sini 10 derajat. Jadi tidak bisa secara spesifik tunggal menunjukkan lokasi titik Q di mana. Ya. Nah, perlu satu lagi argumen untuk menyatakan posisi supaya kita bisa menyatakan posisi itu tunggal. Nah, kita berbicara di sini posisinya di mana? Di permukaan globe. Model bumi kita. Ya. Satu lagi yaitu bujur. Nah, kalau bujur itu apa? Sudut. Nah, ini sudut nih. Sering ada yang mengatakan ya salah, jadi salah pemahaman gitu ya. Bujur adalah sudut horizontal, tidak digambar memang seperti horizontal gitu ya. Tapi padahal artinya tidak demikian. Bujur adalah
sudut yang diukur antara dua bidang meridian. Jadi ini ada bidang nih ya. Bidang meridian. Ini meridian, ini meridian. Nah, ini sudutnya. Nah, dalam hal ini kalau posisi TQ, meridian yang melalui titik Q dengan meridian yang dijadikan sebagai acuan. Jadi sudut ini tuh nolnya dari mana? Itu kan kalau tadi lintang itu nolnya di ekuator. Kalau bujur nolnya adalah ini ya melalui meridian yang melalui Greenwich di Inggris. Ya. Jadi posisi titik Q sekarang kalau diketahui dalam dua variabel atau dua argumen ini, lintang dan bujur, maka posisi titik Q di permukaan bola bumi atau model bumi bola ini tunggal. Tidak ada Q selain yang posisinya mempunyai lintang Q dan bujur Q. Itu maksudnya ya. Nah, mungkin Anda harus bertanya begitu ya. Pak, kenapa kok Greenwich yang dijadikan sebagai acuan? Nah, sebetulnya dari sejarahnya, kenapa melalui Greenwich? Itu merupakan kesepakatan internasional. Itu terjadi pada tahun 1884. 1884. Jadi sudah 100 tahun yang lebih ya yang lalu. Kenapa perlu disepakati? Karena sebelumnya acuan meridian ini macam-macam. Ada yang di Paris, kalau untuk orang Prancis, orang Inggris di Greenwich, orang Amerika lewat Washington DC, di Cina ada istilahnya meridian yang melalui Beijing, macam-macam. Persoalannya nanti dalam hal misalnya penentuan posisi, jadi bujurnya bisa macam-macam. Kemudian yang utama juga waktu itu adalah sistem waktu. Karena bujur kan dijadikan juga acuan untuk menyatakan sistem waktu. Seperti ada waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian barat. Itu kan berdasarkan pembagian dari bujur. Yang mana acuannya yang sekarang kita pakai adalah acuannya adalah meridian yang melalui Greenwich. Nah, supaya itu seluruh dunia sama. Kemudian berkumpul di Washington DC, ada yang namanya kegiatannya itu International Meridian Conference. Jadi konferensi meridian internasional. Nah, menyepakati, oke, kita sama-sama sepakat. Sekarang meridian yang dijadikan sebagai acuannya adalah meridian yang melalui Greenwich di Inggris. Sepakat. Sejak itulah Greenwich itu dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan bujur. Ya, itu saya kira ini pemahaman. Jadi harus banyak bertanya, yang kecil-kecil tanyakan gitu ya. Karena itu ada artinya, ada sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi bujur adalah sudut di bidang ekuator yang dibentuk oleh dua bidang meridian ya, yaitu bidang meridian utama. Nah, ini disebut dengan yang melalui Greenwich tadi disebut dengan meridian utama. Dengan meridian yang melalui satu titik yang dimaksud, misalnya di sini titik Q. Ya. Oke, sekarang ini untuk awal definisi bagi kenapa sih kita menyatakan lintang dan bujur pada penentuan posisi begitu ya. Secara global
Nah, ini kira-kira gambaran awal dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, oke. Tadi kalau kita berbicara bola bumi, ya, yang saya maksud. Jadi, untuk menyatakan posisi, itu kalau Anda perhatikan globe pasti ada lingkaran-lingkaran, ya. Ada yang tadi ekuator, kemudian juga meridian. Ini lingkaran. Coba aja Anda bayangkan kalau bola bola itu kita potong dengan arah potongannya itu dari kutub utara sampai kutub selatan. Berarti kita kalau memotong lewat situ membagi dua bola bumi, bola globe. Maka irisan dari potongannya itu akan berbentuk lingkaran. Ya, demikian juga kalau saya memotongnya di ekuator, lewat ekuator dipotong bagi dua juga kan? Lingkaran juga hasilnya. Dengan kalau kita berbicara bola tentu lingkaran meridian dan lingkaran ekuator mempunyai jari-jari yang sama. Ya, ini meridian. Nah, ini ada yang lainnya nih. Disebut lingkaran paralel. Yaitu lingkaran yang dibentuk oleh irisan sebuah bidang yang orientasi bidang sewaktu mengirisnya itu sejajar terhadap ekuator, terhadap lingkaran ekuator. Maka akan terbentuk apa yang disebut dengan lingkaran paralel. Ini yang tergambar di globe. Ya, untuk bisa kita secara mudah bisa memperkirakan lokasi atau posisi satu tempat berdasarkan tadi koordinatnya dinyatakan dengan lintang dan bujur. Itu, ya. Nah, ini ekuator tadi ya. Kalau kita lihat ke sini ya, ini ekuator, kemudian ada Greenwich, meridian yang melalui Greenwich. Nah, motongnya di mana nih? Titik ini nih, perpotongan antara meridian yang melalui Greenwich dan ekuator. Ya di situ tuh. Ini meridian, ini kan Greenwich di sini ya, di Inggris. Andaikan ya ini kutub utara, berarti ada meridian lewat sini nih. Kemudian ini ekuator, perpotongannya itu ada di pantai barat benua Afrika yang terletak tepatnya di Teluk Guinea, ya, di laut. Gitu. Nah, saya kira ini sudah tadi saya jelaskan. Ya, jadi pentingnya ekuator dan meridian utama, dalam hal ini meridian utama yang kita sepakati adalah meridian utama yang melalui Greenwich. Ya. Ini dua-duanya dijadikan sebagai acuan. Ini apa esensi utamanya. Acuan apa? Kalau meridian utama itu dijadikan sebagai acuan untuk menyatakan bujur, sedangkan ekuator dijadikan sebagai acuan untuk menentukan lintang. Ya. Nolnya lintang itu di ekuator, bujur nol itu di meridian yang melalui Greenwich. Ya, itu maka dikatakan ada istilah khusus ya, meridian utama. Berarti yang lain-lainnya itu bukan, kan banyak nih meridian, berarti bukan meridian utama. Kalau meridian itu banyak, kalau ekuator itu cuma satu lingkarannya ya, yang di luar ekuator ini bukan seperti ekuator, tapi disebut dengan lingkaran paralel. Karena jari-jarinya makin ke arah kutub, jari-jari lingkaran paralel semakin kecil. Itu berbeda, begitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Kita lihat, andaikan kita jalan-jalan dulu sekarang ya. Yang gambar di atas itu adalah
sebuah tempat ya di Greenwich ya. Jadi di Greenwich-nya tuh kan sebetulnya Greenwich itu satu tempat lah ya, atau kampung atau kota kecil di Inggris yang dilalui oleh meridian nol. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Inggris, ke Greenwich, kita kunjungi, sebetulnya yang disebut meridian itu kan garis, begitu ya. Nah, garisnya itu lewat mana di Greenwich-nya itu? Nah, sebetulnya awal-awalnya di Greenwich itu ditetapkan lintang lewat ke situ. Di situ ada observatorium pengamatan bintang di Greenwich. Anda sudah tahu teodolit kan? Ya sudah pernah sudah pernah diajarkan lah paling tidak ya apa itu teodolit. Teodolit itu adalah untuk mengukur sudut, baik sudut horizontal maupun sudut vertikal. Nah, sebetulnya teodolit itu boleh dikatakan sebagai miniatur dari peneropongan bintang, sebetulnya sama, mirip begitu ya. Cuman kalau di peneropongan bintang, kalau Anda pernah ke Lembang di Bandung, ada observatorium Lembang, itu teropongnya raksasa begitu ya, besar sekali. Jadi nggak bisa dibawa-bawa. Seperti halnya globe itu juga miniatur bumi, bisa kita bawa-bawa. Nah itu juga kalau teodolit juga bisa kita bawa-bawa. Tapi kalau teropong bintang sebetulnya juga konstruksinya mirip dengan, ada kesamaan dengan teodolit gitu ya. Jadi waktu tahun sebelum 1884 itu di situ sudah ada peneropongan bintang di Greenwich ya. Nah, di situ dipakai juga untuk melihat posisi observatorium itu bukan hanya melihat bintang, tapi bisa juga untuk menentukan posisi di mana observatorium itu berada dengan menggunakan teropong bintang yang pada dasarnya kita berfungsi sebagai, dapat difungsikan sebagai alat teodolit. Nah, dengan mengamati bintang, kita bisa juga menentukan lintang dan bujur. Gitu, ya. Jadi di situ dari hasil pengamatan dengan cara pengamatan bintang atau melalui cara astronomi. Anda melakukan pengukuran dengan GPS. Itu yang diamatinya bukan bintang, tetapi satelit. Jarak dari bumi ke permukaan, ke satelit. Kalau dalam pengamatan dengan melalui cara astronomi, yaitu mengamati bintang, yang diamatinya bukan tadi saya kalau dengan GPS gitu ya, yang populer sekarang, itu yang diamati itu jarak yang diukur dari permukaan bumi ke satelit. Nah, kalau dengan peneropongan bintang atau dengan cara astronomik, itu menentukan lintangnya bukan mengukur jarak dari permukaan bumi ke bintang. Yang diukur adalah sudut. Ya, karena kita menggunakan alat ukur sudut, yaitu alat teodolit. Dalam hal ini yang digunakan adalah alat teropong bintang. Sebetulnya itu, ya. Nah, ini di sana di Inggris ya di objek turis juga. Ini ada tempat jalan kaki, ini adalah melalui Anda bisa menikmati begitu ya. Ini adalah meridian utama. Nah, ini di pintu di observatoriumnya. Ini adalah yang disebut dengan, ini di pintu tergambar ini tertulis ya. Ini juga di depan pintu itu ada garis juga yang menunjukkan meridian utama di Greenwich. Kemudian kalau Anda ingin tahu ekuator, coba jalan-jalan. Mungkin ada di antara Anda di ITERA di kelas ini yang dari Pontianak.
Ya, ada dua nih. Kalau Anda ke sana ada dua monumen. Ya, ini monumen yang besarnya yang dari dulu sudah ada. Terus ada monumen baru tuh yang di sebelah selatan dari monumen ini, ada yang monumen baru. Barangkali ada yang pernah main-main ke Pontianak ya. Nah, di sini dinyatakan ini adalah katanya tepat melalui ekuator. Ya, lokasi ini. Nanti kita lihat ya. Nah, ini. Kalau kita jalan-jalan ke Pontianak. Ya. Tadi. Nah, ini monumen lama nih. Ya, yang kiri itu monumen lama. Oh, sorry. Nah, monumen lama tuh kalau coba Anda lihat di Google. Ya. Coba klik di sini di Google. Posisinya itu harusnya kan kalau memang monumen lama itu ditentukan diklik di situ, lintangnya harusnya kan 0, ternyata tidak. Kalau di Google ya, berdasarkan Google, coba Anda jalan-jalan ke seluruh permukaan bumi lah ya lewat Google ya, di Google Map. Ini lintangnya tidak 0, tapi lebih utara dari yang dimaksud dengan garis ekuator dalam Google. Ini posisi lintangnya positif 3,5 detik. Ya. Nah, kemudian coba Anda cari gitu ya. Di mana sih nolnya? Klik. Nolnya di sini. Kalau saya tarik garis, ternyata lewat yang sekarang nih, monumen sekarang. Jadi monumen yang sekarang ini sudah sama lah kira-kira ya posisinya dengan lintang 0 di Google. Gitu. Nah, jarak dari yang lama kalau kita lihat dalam arah utara selatan gitu ya. Dari monumen lama ke monumen baru itu jaraknya kira-kira 117 meter. Ya, geser ya. Jadi kalau di ekuator itu, ini kan perbedaannya 3,5 detik. Jadi kalau dalam satuan meter kira-kira ya 117 meter. Berarti 1 detik kira-kira 31 meteran ya. Kira-kira segitu ya. Coba Anda lihat di Google. Ini yang saya peroleh dari Google ya. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah memang posisi Tugu Khatulistiwa yang lama ini salah? Atau yang benar tuh yang ini? Ini kan pertanyaan. Nah, saya ambil lagi sebagai contoh ya. Kalau kita jalan-jalan sekarang ke Greenwich. Kalau kita cari di Google, coba cari nolnya di mana sih? Bujur 0 itu. Cari di sini. Sementara harusnya yang dimaksud dengan meridian Greenwich itu lewat gedung ini nih. Lewat gedung ini. Ini ya geser ya. Ini yang kalau menurut tadi yang tempat yang tadi ya. Nah, yang ini itu tuh lewat sini nih meridiannya. Ya. Jadi kalau ini dari Google nolnya di sini, ini geser juga. 102 meter lah kira-kira di sini. Jadi lokasi dari pengamatan bintang yang dilakukan dulu untuk menentukan prime meridian tadi ya, meridian utama, itu ada di sebelah barat dari meridian utama yang diperoleh dari Google. Dari Google di sini nih meridian utamanya sebelah barat di sini. Bergeser kalau tadi utara selatan 117 meter, kalau di sini utara selatannya barat timurnya 102 meter. Ya.
Nah, 102 meter tadi saya mengatakan, kok Pak 102 meter, tadi berapa? Ini 5 detik ya? Kalau tadi kan utara selatan 3,5 detik, 112. Nah, itu saya ingin Anda coba pelajari gitu ya. Jadi satuannya kok beda gitu ya untuk menyatakan jarak dalam meter dan satuan sudut ya Pak Zul. Saya serahkan dulu kepada Anda, saya ingin nanti Anda jawab pertanyaan itu ya. Jadi Anda juga kan sekarang bareng belajar belajar di mata kuliah geodesi geometrik. Ya, coba lihat di pelajaran di mata kuliah itu ya. Nah, perbedaan ini tuh apa sih yang menyebabkannya? Tadi saya cerita kan, sewaktu zaman dulu sebelum ada teknologi satelit, untuk menentukan lintang dan bujur secara langsung, itu digunakan cara astronomik, mengamati bintang. Baik di meridian yang melalui observatorium di Inggris, maupun juga di Pontianak di sini. Ini pasti pas astronomi zaman dulu itu ya. Sementara sekarang kita menggunakan GPS, termasuk juga posisi yang dipakai dasar untuk menggambarkan peta pada Google. Ini juga berbasiskan referensi yang sama, teknologi yang sama, yaitu menggunakan teknologi satelit. Berbeda. Jadi kalau begitu yang lama salah, tidak salah. Ya. Jadi antara satelit dengan astronomi menggunakan pengamatan bintang dengan cara mengamati ke satelit GPS, acuannya berbeda. Tidak salah, ya. Sekarang kita mau milih yang mana? Mau mengacu ke yang meridian utama yang di Google atau meridian utama yang dulu yang ditentukan? Ya terserah kita. Kita mau sepakati yang mana, gitu kan? Nah, kalau Google menggunakan acuan dipakai Google. Nanti akan saya jelaskan juga tuh ya. Yang disebut dengan kalau di Google itu acuannya adalah WGS 84. Sama dengan acuan yang dipakai oleh satelit GPS dalam menentukan posisi. Itu. Nah, sampai di sini saya buka pertanyaan. Mungkin Pak Zul. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi, Silakan. jangan lupa seperti biasa yang aktif bertanya mendapatkan nilai tambah di izin bertanya Pak. Ya, silakan sampaikan nama. Silakan, Boni. Oke Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bonifasius Efraimaya, NIM 192300066. Yang mau saya tanyakan Pak, di sini kegunaan lingkaran paralel itu apa ya Pak? Di dalam bentuk bumi itu Pak. Nah, Makasih, kalau Pak. ya baik, terima kasih ya pertanyaan yang bagus. Lingkaran paralel itu untuk membantu kita melihat posisi titik-titik pada permukaan bumi yang mempunyai lintang yang sama. Nah, ini kan berarti kalau saya terletak di sini, berarti mempunyai jarak dari ekuator yang sama ya. Berarti pada lintang yang sama. Di ekuator juga merupakan lingkaran paralel sebetulnya ya. Tapi punya hal khusus, yaitu membagi dua bola bumi dalam arah irisan tegak lurus terhadap sumbu putar bumi. Dan begitu ya, itu yang disebut dengan ekuator. Jadi paralel ini untuk membantu kita, untuk kalau dari fungsi dari kalau kita melihat globe, kita bisa mengira-ngira oh ini pada lintang yang sama nih, gitu kan?
Oh, ekuator tuh melalui Afrikanya lewat ini Somalia apa terus ke sini ya. Nigeria. Nah, itu yang salah satu manfaat dari ekuator. Tuh. Oke? Paralel Oke, ya. Mas. Nanti juga paralel dalam penentuan di dalam geodesi geometrik itu ya digunakan. Punya arti sendiri yaitu nanti untuk misalnya ini kalau Anda pernah melakukan misalnya hitungan luas di bidang datar. Misalnya kalau di bidang datar menghitung luas itu kan salah satu cara ya, salah satu banyak cara. Salah satu caranya adalah membuat kotak-kotak begitu ya di dalam yang ukurannya sama di dalam bidang yang akan kita tentukan luasnya. Nah, kalau berapa luas kalau gitu bidang tersebut ya tinggal dihitung aja luas kotak-kotaknya ya. Kan begitu, Boni ya? Nah, ini juga sekarang bagaimana kita bisa menghitung luas permukaan bola bumi. Kalau saya tahu luas kotak-kotak ini, terus saya jumlahkan, kan begitu ya? Prinsip dari kita menghitung luas di permukaan bola atau nanti dikembangkan di permukaan elipsoid. Ya kita prinsipnya menjumlahkan kotak-kotak ini, ya area ini. Cuma bagaimana tidak segede gini tentu kotak-kotaknya kecil-kecil begitu ya supaya hasil dari menjumlahkannya nanti lebih akurat. Nah, kotak-kotak ini dibentuk oleh meridian dan lingkaran paralel. Itu fungsi lain. Mungkin itu dulu sementara jawaban dari saya, Boni. Cukup menjawab nggak? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain, silakan. Masih ada Izin Pak bertanya, di Pak. chat? Ya. Silakan Rehan. Gini Pak, dulu kan tadi Bapak bilang metode untuk apa mencari lintang dan bujur itu menggunakan metode pengamatan bintang ya Pak, atau astronomi ya Pak. Nah, Betul. itu bagaimana sih Pak cara menentukan bujur dan lintang dengan metode astronomi pada zaman dahulu Pak? Waduh, ini kalau menentukan satelit prinsip posisi dengan satelit GPS gimana tuh? Saya seperti jadi kalau satu itu GPS itu kan seperti alat ajaib ya. Tadi kan saya katakan tadi prinsip mengukur posisi titik di permukaan bumi dengan GPS itu caranya mengukur jarak. Jarak dari permukaan bumi ke satelit. Tapi kan nggak kelihatan, ajaib kan ini sama gitu ya. Nah, kenapa yang kok bisa menentukan posisi, kok satelit itu ngapain aja gitu kan? Kenapa kita bisa menentukan posisi dengan satelit GPS? Artinya berdasarkan tadi pengukuran jarak ya ke satelit, satelit itu sudah tahu posisinya ada di mana. Cuma kelihatan secara elektronik begitu ya bedanya. Jadi koordinat satelit itu sudah tahu. Jadi kalau ada 3 satelit di atas kita, prinsip dasarnya, maka saya bisa menentukan posisi saya di permukaan bumi. Kan begitu. Ya. Nah, sekarang sama. Kalau astronomi, yang diukur adalah sudut. Nah, tentu supaya bisa menentukan posisi di permukaan bumi dengan cara mengamati bintang, berarti lokasi bintang kan sudah tahu. Coba Anda perhatikan ya, konstelasi bintang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kan gitu-gitu aja kalau kita lihat dari permukaan bumi. Kalau kita ada di belahan bumi bagian selatan, kita bisa melihat bintang apa itu yang seperti layang-layang ya.
ke sebelah selatan yang dipakai acuan oleh para nelayan, para pelaut untuk menentukan arah kalau berlayar di wilayah perairan di belahan bumi bagian selatan. Oh, itu selatan, gitu ya, tanda. Itu dari dulu gitu aja. Berarti apa? Posisi bintang itu juga tertentu. Nah, kalau Anda perhatikan juga gitu ya, posisi bintang walaupun tertentu kalau kita lihat dari permukaan bumi kan bergerak juga. Bergerak dari mana ke mana, barat ke timur atau timur ke barat atau utara ke selatan. Ada yang pernah memperhatikan? Coba Anda perhatikan, saya tidak akan jawab di sini. Artinya bintang juga punya posisi relatif terhadap bumi. Tapi posisinya dinyatakan dengan satuan sudut. Seperti halnya lintang dan bujur. Lintang dan bujur itu satuan sudut ya, bukan dalam satuan meter. Nah, jadi kalau saya tahu posisi bintang, saya ukur sudut-sudutnya, maka saya bisa menentukan lintang dan bujur di mana saya berada. Begitu. Jadi pada prinsipnya sama dengan teknologi, dengan satelit GPS, dengan astronomi. Kok bisa dipakai untuk menentukan posisi? Catatan yang pertama adalah posisi bintang atau satelit harus terlebih dahulu diketahui. Begitu jawaban saya sementara. Boni, gimana? Ada pertanyaan lain? Terjawab nggak pertanyaan Anda? Boleh menanggapi, Pak? Ya. Kalau dulu itu alat yang digunakan untuk sebagai alat ukur tuh apa ya, Pak? Teodolit. Teodolit juga, Pak? Iya, teodolit itu udah dari zaman dulu. Cuma berkembang begitu ya. Kalau dulu tuh sebelum teodolit apa? Busur derajat. Di dalam teodolit itu adalah busur derajat. Karena dipakai untuk melakukan pengukuran sudut. Berarti ada busur derajatnya. Nah, kemudian berkembang sekarang. Teodolit digital. Berarti busur derajatnya sudah digital. Berkembang lagi jadi total station. Total station. Waduh, keren istilahnya ya. Isinya apa? Kalau total station itu tidak hanya mengukur sudut, tetapi ada juga berfungsi mengukur jarak. Nah, mengukur sudutnya sama seperti pakai busur derajat juga, cuman dalam istilah total station itu selain mengukur sudut ada busur derajat di situ, tapi sudah dalam bentuk digital gitu ya. Ada alat ukur jaraknya juga yang secara elektronik juga, secara digital juga. Digabung, terintegrasi. Selain itu ditambah juga kemampuan sekarang di dalam total station tersebut juga ada microprosesor, ada komputer. Bisa menyimpan data, bisa mengolah data di dalam satu tempat yang terintegrasi, yang kemudian diistilahkan dengan nama total station. Begitu. Boni ya. Jadi tidak ada yang aneh lah, tidak ada yang baru. Kalau secara prinsip sama. Cuma yang membedakan adalah pengaruh teknologi. Ya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Teknologi ini gini caranya. Prinsip dasarnya sama. Tidak ada yang aneh-aneh. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi, perkenalkan nama saya Firman Juliansyah, NIM 118230106. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk pembagian waktu di dunia ini, Pak. Jadi, Ya. Apakah kita itu mengikuti dengan garis meridian ini, Pak? Atau Betul. seperti apa, Pak? Nah, Anda Muslim kan? Anda Ya. kalau jadwal sholat gimana? Antara Bandung Gimana, dengan Lampung sama nggak waktunya? Untuk bagiannya bagian barat ya, Pak, ya, Bandung waktunya. Atau bagian tengah, Pak?
Menurut kamu di mana? Ah, ini masalah spasial, ini harus sudah mulai paham. Coba, Bandung itu WIB atau WITA? Menurut kamu gimana? Menurut Kalau saya dengan masih WIB, Pak. jadi jam kamu berapa di situ? Sekarang? Di sini jam 7:57, Pak. Sama dengan saya sekarang berada, berarti satu waktu. Tapi kalau sholat, jadwal sholat, saya duluan atau kamu duluan? Bandung lebih barat atau lebih timur dari Bandar Lampung? Sepertinya lebih ke Lampung duluan, Pak ya. Yang duluan sholat siapa? Saya dulu atau kamu dulu? Bapak dulu kayaknya. Iya, saya dulu. Tapi waktunya sama. Ayo, gimana tuh menurutmu? Di sana jam 8, di tempat Anda saya jam 8. Tapi nanti jam 12 siang, misalnya jadwal sholat itu jam 12 siang di tempat saya, di Anda mungkin jam 12 lebih 5 menit. Ya kan? Iya, Pak, benar. Nah, jadi Beda. coba kalau waktu itu tiap ini berubah-ubah, bingung orang. Jadi distandarisasikan. Tiap bujur perbedaannya 15 menit, dimulai dari meridian yang melalui Greenwich ini ya. Nih, 0,15 gitu. Nah, ini satu waktu nih. Kalau andaikan ini bujurnya 15 begitu ya. Ini 1 jam. Bedanya dengan di sini. Di wilayah ini misalnya jam 12. Di sebelah sini jam 11 masih. Tapi kalau jadwal sholat, tiap tempat beda-beda gitu ya. Kalau jam Anda kita bedanya, itu kan jadi bingung. Yang bingung siapa? Bisnis, bank, kemudian pesawat terbang. Itu dibikin bingung nanti. Nah, itu untuk memudahkan, untuk menstandarkan. Ya, tapi kalau jadwal buka puasa gitu ya, ya harus betul-betul setiap bujur itu beda-beda. Saya buka puasa duluan dibandingkan kamu, gitu kan? Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Paham. Ya, itu. Nah, kemudian kalau lihat Myanmar, dia negara aneh kalau menurut saya ya. Dia sendirian aja pengen beda. Ya setengah jam bedanya dengan Indonesia. Dengan WIB. Bukan dia mendefinisikan itunya sesuaikan dengan kebutuhan dia sendiri. Jadi mengkonversinya juga susah itu. Ya kan? Ada waktu-waktu yang sistem dia mendefinisikan waktunya itu berdasarkan dia gitu. Kalau kita mengikuti yang umum aja di Indonesia ya. Jadi kita WIB jam 7 di Indonesia WIB jam 7 kira-kira kalau di Inggris sekarang kalau jam 8 beda 7 jam. Kan udah bisa mengira-ngira dari situ. Dengan di Arab misalnya beda 3 atau 4 jam ya. Kan begitu. Jadi antara sistem waktu dengan tadi jadwal buka puasa atau apa itu sama, esensinya sama tapi menstandarkannya yang berbeda supaya orang nggak bingung. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lain silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Arifa ini, NIM 119. Suaranya kecil sekali. Suaranya kurang keras, kurang terdengar oleh saya. Besar. Ya. Besarkan ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arifa ini, NIM 119230098. Tadi kalau nggak salah Bapak kan bilang cara kerja teodolit kan seperti alat ukur bintang ya, Pak? Kenapa? Alat peneropongan bintang, ya. Alat peneropongan bintang tuh isinya ya busur derajat, teropong, itu aja sama. Iya,
cara ukur teodolit seperti alat ukur bintang kan tadi Bapak bilang ya? Iya. Ya, bisa kita juga mengukur bintang itu, mengamati bintang ya. Dengan menggunakan teodolit juga bisa. Sama. Kita Bukan, amati Pak. aja. Pertanyaan Ya, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan saya. Nah, kan tadi kan kalau mengukur suatu titik di muka bumi kalau dengan astronomi dan dibandingkan dengan GPS kan ada selisihnya tuh Pak. Nah kalau Ya. misalnya kita mengukur teodolit, Ya. nah terus udah dihitung-hitung dapat koordinatnya udah jadi peta. Nah Ya. terus kalau dicari di dunia nyatanya pakai GPS berarti terdapat selisih dong Pak. Nah, sekarang begini. Tadi saya mengatakan ada selisih ya antara GPS dengan cara astronomi, gitu ya. Berarti 0,0-nya ada yang berbeda juga ya. Kan begitu kira-kira ya? Jadi 0,0-nya ini ya kalau digambar ini kalau antara astronomi dengan GPS ini berbeda artinya, tidak di satu tempat. Nah, kalau kita berbicara konsep, ini kan kita berbicara gambar, ini berbicara konsep sebetulnya ya. Belum merealisasikan. Kalau konsep tuh masih berandai-andai, berteori ya, di pikiran kita gitu ya. Oke, sistemnya gini aja kayak di gambar ini. Begitu diimplementasikan, kamu pakai GPS, saya pakai astronomi. 0,0-nya sama enggak? Pertanyaan saya. Enggak kan? Apa yang membedakan? Referensinya. Nanti akan kita bahas itu selanjutnya ya. Di apa yang saya sampaikan barusan selanjutnya. Itu. Ya, paham ya? Nah, kalau pakai teodolit, misalnya kalau teodolit itu ngukur sudut aja kan? Bisa ngukur sudut ke bintang, bisa ngukur sudut dari satu titik ke titik yang lain di permukaan bumi. Terserah gitu ya. Nah, kita nanti penentuan posisinya dengan teodolit itu mau pakai pengamatan bintang atau mau di permukaan bumi atau mau yang bagaimana? Mau cara poligon, mau cara apa? Terus nanti poligonnya referensikan kemana segala macam. Nanti akan menghasilkan koordinat yang juga punya referensi ke masing-masing. Nah, ini pentingnya mata kuliah ini kan yang dimaksud Pak Zul pasti sudah menjelaskan dari awal. Indonesia kan negara gede ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jaraknya 5.000 km. Dari Pulau Rote sampai Miangas. Jaraknya 1.800 km. Ayo, gimana caranya supaya seluruh Indonesia di darat, di laut mengacu kepada sistem referensi yang sama. Itu maksudnya dan tujuannya kita berbicara ini. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga bagaimana seluruh permukaan bumi mengacu ke satu acuan yang sama. Dalam pengertian implementasinya. Kalau konsep, gampang. Konsep ya ini, udah beres ini ya. Selesai. Seluruh permukaan bumi pasti mengacu ke yang sama. Tapi begitu diimplementasi, sok atuh lakukan. Begitu ya, silakan lakukan. Gimana caranya? Nah, itu yang kita berbicara di mata kuliah ini. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan lain yang masih belum puas. Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, saya Elizabeth Sitinjak, NIM 16. Saya mau bertanya, Pak, bagaimana jika bumi itu berotasi, apakah lintang dan busur pada suatu wilayah itu akan berubah juga? Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi, kan kalau meridian itu melalui yang meridian utama itu melalui Greenwich. Kalau Greenwich ikut berotasi nggak? Ikut berotasi, ya kan? Berarti meridiannya juga ikut jalan-jalan sama-sama bareng-bareng. Demikian pula ekuatornya. Ekuator juga
bareng-bareng jalan-jalan juga. Artinya apa? Meridian dan ekuator itu nempel di badan bumi kita. Jadi ikut berotasi mengelilingi berotasi dalam sumbu putar bumi. Sehari itu 1 kali rotasi ya, 24 jam. Kemudian juga berevolusi mengelilingi matahari bareng-bareng. Jadi dengan demikian koordinat titik-titik di permukaan bumi relatif terhadap meridian utama dan ekuator dari waktu ke waktu ya tetap aja segitu. Nah, sekarang kamu bayangkan kalau acuan kita matahari 0,0-nya ada di matahari, gimana tuh? Bumi berotasi, bumi berevolusi, setiap saat posisinya relatif terhadap matahari berubah. Bukan itu yang diinginkan. Kalau kita berbicara geospasial, inginnya posisi titik-titik di permukaan bumi relatif tidak berubah dari waktu ke waktu. Begitu ya, Elizabeth? Jadi Pak, masalah itunya sudutnya itu nggak berubah Pak kalau kita bagi yang Suaranya spasial. keputus-putus, saya kurang dengar. Sekali lagi. Jadi Pak, posisi lintang dan bujur itu kan Pak, Ya. nggak berubah gitu ya Pak? Tidak, kan dia ikut ininya meridiannya dan paralelnya, ekuatornya ikut sama-sama. Jadi ada nempel di permukaan bumi. Bayangkan aja Anda buat garis di tempatmu gitu ya. Ini ekuatornya itu apa? Kalau lewat ITERA nggak ada ekuator ya. Ini paralelnya berarti ya, di selatan itu ada paralel, ada meridiannya. Kan ikut berubah setiap hari, di situ aja nempel di situ kan? Berarti posisimu tetap relatif terhadap meridian dan lingkaran paralel yang melalui tempat Anda. Oh, begitu Oke. ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tamara Agustina, NIM 119230042. Ya. Pak, bumi itu kan ada deformasi bumi kan ya Pak? Betul. Itu bisa ngerubah meridian sama ekuatornya nggak? Betul. Nah, begini. Kita yang saya barusan disampaikan, kita bahas, asumsinya bahwa bumi itu permukaannya tidak dinamik, ya, statis. Ya, jadi bumi berotasi. Misalnya di situ ada benua Afrika ya. Terus saja dianggapnya Afrikanya bentuknya gitu dan pada globnya ya di situ-situ aja gitu ya, walaupun berotasi itu kita anggap statik. Jadi sampai kapanpun kalau kita sudut pandangnya seperti itu, berarti lintang dan bujur tempat-tempat di permukaan bumi tetap. Pada kenyataannya tadi seperti kamu sampaikan bahwa ada fenomena pergerakan lempeng, ada gempa bumi akibatnya ya salah satunya. Nah, gempa bumi kan menggeser tempat di tempat-tempat di permukaan bumi yang terdampak oleh gempa bumi pasti akan bergeser. Artinya apa? Lintang dan bujur tempat tersebut juga berubah. Ya. Nah, kita akan berbicara konteks itu nanti mungkin di akhir kuliah ini, ya Pak Zul ya. Bagaimana menyatakan sistem koordinatnya seperti apa nanti? Nah, itu yang akan kita bahas ke depannya. Untuk sementara anggaplah bumi itu statik, tidak dinamis. Ya, ngelihatnya seperti itu dulu. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, ada yang duluan tadi. Nanti kamu setelah itu ya. Siapa tadi? Nama saya Muhammad Giovanni, NIM 119230059. Masalah zona waktu, Pak. Ya. Apakah zona waktu di
kutub utara dan kutub selatan tuh sama, Pak. Soalnya kan garis bujurnya sama tuh, satu garis bujur gitu. Satu garis bujur ya. Ya. Nah, kalau kita di kutub, oke, sekarang kita lihatin ya. Sebentar. Ini. Kita berbicara bujur ya. Karena kita berbicara waktu kan. Ini andaikan saya ke kutub, terus ke angkasa. Terus dari angkasa di atas kutub itu, tepat di atas kutub di angkasa, saya ngeliat ke bawah. Saya melihat bumi, gitu ya. Nanti yang akan kita lihat kan bumi bulat juga, gitu kan. Tapi yang tergambarkan adalah sebetulnya lingkaran ekuator. Jadi kalau kita lihat ke gambar yang ini, nah saya akan berada di sini nih ya. Kita ngelihat ke bawah, ke sini ya, ke bawah, ke vertikal. Yang akan kita lihat kan ekuator ini ya. Sementara meridian yang melalui Greenwich nanti akan terlihatnya seperti garis. Nah ini ya. Ini kutub utara ini meridian yang melalui Greenwich ya. Ini ekuatornya. Berarti ini meridian utama. Ya kan? Yang dimaksud bujur kan sudut dari Greenwich, meridian Greenwich ya ke meridian yang dimaksud. Misalnya titik B nih. Disebut lambda B. Lambda B ya. Notasinya lambda. Lambda B ini 90 derajat misalnya. Oke, di sini B. Kalau B-nya di sini nih. Tapi begitu B-nya menuju ekuator, menuju kutub. Nah, sekarang di kutub. Ayo di kutub gimana bujurnya? Saya tanya. Berapakah bujur titik 0, merah ya? 0. 0 derajat, Pak. Kalau 90 derajat. ada yang mengatakan 0, ada yang 90 derajat. Apa? Ayo. Ini pertanyaan saya yang di bawah nih. Di kutub itu bagaimana? Ya? Gak ada sudutnya situ, Pak. Jadi artinya apa? Bujur di kutub berapa dong kalau begitu? 0. Katanya 90 tadi. Ada yang 0. Kalau di kutub itu bisa bujurnya bebas ya. Berapa aja kan? Artinya kalau dalam bahasa matematik, bujur di kutub itu tidak terdefinisi. Jadi jangan ngomong berapakah bujur kutub ya tidak terdefinisi gitu kan. Nah, jadi waktu di kutub bagaimana? Ya ikut sistem yang di luar kutub begitu. Misalnya sekarang jam berapa nih? Jam 8 waktu Indonesia bagian barat. Kalau sekarang di Greenwich jam berapa? Jam 1 malam kira-kira ya. Kalau dikurangi 7. Jam 1 malam berarti di kutub mengikuti jam di Greenwich. Biasanya begitu. Ya. Jadi kalau di kutub kan bisa saya ikut mau ikut jam di A. Kan jadi bingung ya. Jadi kalau di kutub yang ngikuti jam yang apa istilahnya GMT ya, Greenwich Mean Time. Tuh. Oke. Siapa tadi yang nanya? Giovanni, Pak. Giovanni terjawab nggak? Terjawab, Pak. Makasih, ya. Pak. Ya, satu lagi contoh. Ya. Kalau Anda diperbolehkan yang muslim ya, bagi yang muslim nih. Kan kita kalau arah kiblat kemana? Ke Ka'bah kan? Coba Anda masuk ke Ka'bah, betul-betul di pusat Ka'bah, arah kiblatnya kemana? Saya tanya di situ. Siapa yang bisa jawab? Yang muslim. Tidak terdefinisi juga kalau di situ. Makanya kan ngapain sholat di dalam Ka'bah? Arahnya kemana? Ya kan? Logikanya seperti itulah ya, sama gitu ya.
Nah, tadi siapa satu lagi pertanyaannya? Siapa? Kaleb tadi jadi bertanya. Nah, silakan. Izin Iya. bertanya, Pak. Ya, Tadi Kaleb. sebenarnya tadi ada 3 pertanyaan tapi udah dijawab sebelumnya. Jadi mungkin ini pertanyaan yang lain mungkin, Pak. Silakan. Tentang masalah topografi itu ngaruh nggak ya, Pak, ke dalam penentuan koordinat bujur sama lintangnya, Pak? Makasih, Pak. Ya, oke. Kita di sini masih berbicara belum dalam pengertian 3 dimensi ya. Kita masih berbicara 2 dimensi. Jadi posisinya lebih ke horizontal begitu ya. Kalau kita berbicara topografi itu nanti ada arah vertikalnya. Ya, jadi 3 dimensi. Nah, jadi tadi saya gambarkan di sini titik Q-nya di permukaan bola atau globe. Nah, kalau kita berbicara topografi berarti titik Q itu ada di luar atau di dalam globe itu sendiri kan ya. Nah, jadi ada satu komponen lagi yaitu vertikalnya. Jadi dalam hal ini kita pisahkan antara horizontal dan vertikal. Maka kalau di sini ya, kita anggap bahwa tinggi titik Q itu terhadap permukaan bola, katakanlah ya, sementara ini. Itu 0. Artinya apa? Q itu ada di permukaan bola. Jadi kalau Q-nya ada di luar bola, baik itu di luar maupun di dalam bola, maka di sistem koordinatnya tidak hanya lintang bujur, tetapi juga ada komponen satu lagi variabelnya yaitu tinggi. Ya, jadi Anda boleh kalau dalam sistem koordinat ini tingginya diubah-ubah, lintang bujurnya gimana? Tetap saja kan relatif terhadap sistem koordinat yang dipakai di sini ya. Kalau kita berbicara ini lintang bujur dan tinggi, maka tinggi diubah-ubah mau 0, mau 100, lintang bujurnya kan nggak ngikut berubah. Karena apa? Karena sistem ini saling tegak lurus. Jadi nggak mempengaruhi komponen lainnya diubah. Misalnya gini, X, Y, Z. Itu ya. Kalau saya ubah Z-nya, X-nya berubah nggak? Kalau saya ubah X-nya, YZ-nya berubah nggak? Kalau dalam sistem yang saling tegak lurus, maka itu tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau X, Y, Z-nya itu tidak saling tegak lurus, saya ubah X-nya, YZ ikut terpengaruh. Saya ubah Z-nya, XY-nya ikut terpengaruh. Kalau sistemnya itu tidak saling tegak lurus. Nah, dalam hal ini, lintang, bujur, dan tinggi ini sistem yang saling, kan ini meridian dan ekuator saling tegak lurus ya. Kemudian juga H-nya tingginya tegak lurus terhadap permukaan bola. Maka sistem saling tegak lurus, jadi tidak akan saling mempengaruhi. Begitu jawaban saya. Ya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Pak Zul, sudah jam 8.20 nih, Pak Zul. Iya, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan aja di kuliah selanjutnya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Yang penting dapat dulu idenya. Betul. Gitu ya. Jadi terima kasih banyak pertanyaan, saya senang sekali. Mungkin itu saya dulu Pak Zul, karena saya jam 9 nanti ada kuliah lagi. Iya Pak, siap Pak. Ya. Siap, kalau gitu terima kasih Pak Kosasi, saya izin